Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di hari baru karunia Tuhan. Kita akan menyatu kembali dalam renungan pagi melalui tuntunan Renungan Harian Toraya edisi Rabu 4 Agustus 2021. Bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya kita boleh menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Saudara, mari siapkan hati, tubuh, dan jiwa untuk menyatu dengan Tuhan melalui renungan pagi ini. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pada pagi ini adalah dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Mari berdoa untuk memahami firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, isilah hati kami dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami menjalani kehidupan karunia-Mu untuk hari ini dengan kekuatan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penuhi hati kami dan kuasai kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Tuhan, sambutlah kerinduan kami, dan bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak,
dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadalah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jangan lupakan kebaikannya. Daan muka lupai tuka masuk kanan na puang. Saudara, beberapa orang sebelum makmur memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa dan suka mengulurkan tangan membantu orang lain. Namun ketika keadaan berubah setelah hidup makmur, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, tinggi hati, hingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi kepada harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan manna untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang melimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan, akan kenyang. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah memperingatkan kepada mereka bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan melupakan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka dari tanah perbudakan dan Tuhanlah yang membuat mereka kenyang, maka mereka akan binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup untuk sejahtera. Namun dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempergunakannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila itu ditempuh dengan jalan benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih
lelah dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara, mari kita menyatukan hati, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas terselenggaranya persekutuan kami melalui renungan di pagi ini. Kami merasakan sukacita oleh karena kuasa Tuhan memenuhi kami. Bahkan melalui persekutuan ini kami memperoleh kekuatan baru untuk memasuki hari baru dengan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, penuhi kami dengan hati yang gembira untuk melaksanakan segala tugas, panggilan, dan pelayanan, serta tugas-tugas kami dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam kegiatan kami hari ini. Penuhi kami senantiasa dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami tidak pernah melupakan kebaikan. Baik ketika kami berada dalam keadaan yang terpuruk akibat berbagai persoalan hidup, maupun ketika kami berada dalam keadaan senang dan gembira. Tuhan, tetap Engkau pegang tangan kami, agar kami dapat berjalan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami sadar bahwa begitu banyak saudara-saudara kami, sesama kami yang sakit, bahkan ada yang telah terenggut nyawanya oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan, perkenankan kami memohon pertolongan kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah pupus oleh apapun kepada kami sebagai anak-anak yang Tuhan sungguh kasihi. Karena itu Bapa, kami sungguh menaruhkan segala pengharapan kami hanya kepadamu saja. Tuhan, berkenan Engkau mengampuni akan segala dosa kami dan menerima kami dengan segala kekurangan kami. Semua kekurangan ini hanya kami mampu bawa ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang penuh dengan kesempurnaan. Doa ini kami bawa dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita untuk melaksanakan aktivitas kita dengan terus berjalan dalam penyerahan kepada Tuhan. Karena itu saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan setia menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat.